bercerita tentang kehidupan kita gitu ya, kita sadari gitu bahwa ada hal-hal yang di kehidupan kita yang tidak baik. Hal-hal di kehidupan kita yang tidak sempurna. Hal-hal di kehidupan kita yang mungkin kelihatannya gak enak, sulit. Cobaan selalu ada dalam kehidupan kita. Betul? Satu lewat, aduh udah selesai nih masalah ini. Jangan senang dulu, nanti ada lagi yang menanti challenge-nya, tantangannya. Itu kehidupan kita. Kehidupan seorang manusia. Kita nggak sempurna. We are imperfect human beings. Kita makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Tetapi sebenarnya it's okay. Kita belajar beberapa waktu yang lalu firman Tuhan mengenai musim kehidupan. Ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita alami. It's okay. Tuhan bilang it's okay. Ini proses kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau dari kehidupan kita bukan kesempurnaan yang kita buat. Atau kesempurnaan yang harus kita usahakan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita menjadi dampak yang baik buat orang lain. Boleh lihat kiri kanannya bilang, yuk jadi dampak. Nah ini masalahnya, gitu ya. Kita sadar diri kita nggak sempurna. Tetapi masalahnya dunia ini kadang-kadang menuntut kita untuk jadi sempurna, betul? Dunia ini kadang-kadang menawarkan, menampilkan sesuatu yang membuat kita harus jadi sempurna. Di keluarga contohnya, orang tua maunya punya anak yang sempurna, betul? Pinter, taat, nurut, gak pernah membantah, betul? Yang ngangguk-ngangguk ini berarti orang tua yang luar biasa nih, gitu ya. Itu tuntutan di rumah. Anak-anak juga mulai menuntut, aduh saya mau punya orang tua yang sempurna. Orang tua yang selalu ada buat saya. Orang tua yang bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Suami-suami juga gak mau kalah. Menuntut istri yang sempurna. Bisa menghasilkan finansial juga, menopang finansial. Bisa mengurus rumah tangga. Bisa apa lagi? Mengurus anak-anak. Tetap cantik gitu ya. Istri juga gak mau kalah gitu kan. Harus punya suami yang sempurna. Kalau bisa bekerja yang sangat maksimal. Tapi tetap ada kalau dibutuhkan. Betul? Betul? Keluarga juga menuntut kita jadi sempurna. Di sekolah gitu ya, buat teman-teman yang bersekolah, kuliah. Guru-guru nuntut. Ayo jadi anak yang teladan, yang pintar, punya nilai yang bagus, sempurna kalau bisa, 100 kalau bisa, kalau ada 1000 skornya. Maunya seperti itu. Di kantor, pimpinan kita mulai tuntut kita menjadi karyawan teladan. Yang kalau bisa bekerja 7 kali 24 jam harus standby gitu ya. Itu dunia minta. Bahkan media sosial juga menuntut kita jadi sempurna, betul? Sekarang ini yang ditampilkan media sosial cuma sesuatu yang sempurna saja. Kalau kita foto, ini yang rekan-rekan yang suka selfie, apakah selfie-nya 1 kali, cekrek, langsung posting? Enggak percaya saya ada yang melakukan hal seperti itu. Biasanya kita foto berkali-kali dulu, kemudian kita mulai lihat gitu ya, buka galeri, mulai lihat, oh ini matanya agak kurang kebuka nih gitu, atau matanya agak nggak balance nih, atau ini pokoknya senyumnya nggak bagus lah gitu. Udah gitu, setelah dipilih satu yang terbaik, apa yang dilakukan? Edit gitu ya. Editnya juga bukan cuma sekali, bukan cuma satu aplikasi gitu ya, ada banyak aplikasi gitu ya. Oh ini mukanya dibikin flawless dulu gitu ya, kalau kata anak-anak anak-anak art gitu ya. Kita edit, kita rapihin sesempurna mungkin untuk bisa kita posting di media sosial. Bahkan kalau kita lihat iklan-iklan yang ada sekarang nggak mungkin ditampilin hal-hal yang nggak sempurna, betul? Yang ditampilin semua yang baik-baik. Iklan sabun sempurna, iklan shampoo harus yang sempurna rambutnya. Nggak ada tuh namanya bad hair day gitu ya, atau hari yang rambutnya nggak bagus. Tetapi pertanyaannya balik lagi, apakah kita bisa sesempurna itu? Apakah kita bisa seperfect itu? Kalau kita mau ngikutin terus, nggak ada habis ya, kita nggak akan bisa, kita akan kecewa, kita akan failed, merasa kalah, merasa gagal. Tetapi itu bukan yang firman Tuhan mau, itu bukan yang Tuhan mau, amin.
Puji Tuhan ya, Tuhan gak tuntut kita jadi sesempurna itu. Kita lihat firman Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, di bumi ini tak ada orang yang sempurna. Tak ada yang selalu berbuat baik dan tak pernah berdosa. Pengkhotbah katakan seperti itu, bahwa di dunia ini sampai hari ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Apalagi yang selalu berbuat baik terus menerus atau yang tidak pernah melakukan dosa. And it's okay, Tuhan bilang. Ada masa-masanya, ada musim-musim kehidupan yang tidak baik. Dan ini yang sebenarnya Tuhan mau. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita lihat lagi firman Tuhan ini. 1 Timotius 4 ayat yang kedua, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hai anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan gak nuntut kita untuk menjadi manusia yang sempurna karena kita berusaha mati-matian jadi sempurna. Tuhan gak tuntut seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita menjadi manusia yang menjadi teladan, berdampak bagi orang lain. Imperfect but impactful. Katakan lagi sama-sama, imperfect but impactful. Yes, kita semua memang tidak sempurna, tetapi kita bisa menjadi dampak baik buat orang di sekitar kita. Saya mau perkenalkan satu tokoh di Alkitab yang sudah cukup banyak di-mention, yaitu Timotius. Dia adalah seorang rekan pelayanan Paulus yang sudah mengikuti Paulus sejak masa mudanya. Dia adalah seorang yang lahir dari ibu seorang Yahudi dan ayah seorang Yunani. Tetapi sejak masa mudanya dia ada di keluarga Kristen, ada di keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Ibunya, neneknya begitu mengasihi Tuhan dan mengajarkan Timotius sejak masa mudanya. Makanya ketika dari muda dia sudah tahu Paulus, dia sudah kenal Paulus, dia sudah mengikuti pelayanan Paulus, menolong Paulus dalam pelayanannya. Tetapi dikatakan Timotius di dalam hidupnya dia enggak sesempurna itu. Hebat gitu, enggak selalu hebat, enggak selalu menjadi anak muda yang keren, hebat, enggak seperti itu. Paulus pernah mengatakan bahwa Timotius ini punya masalah dalam pencernaannya. Dia punya masalah di tubuhnya yang lemah. Dia, bahasa gampangnya, dia sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, walaupun passionnya mungkin mau melayani Tuhan. Tetapi tubuhnya lemah, makanya Paulus sempat mention jaga kesehatan. Gitu ya, jaga kesehatan buat Timotius. Dia bukan anak muda yang sempurna. Tetapi bukan itu yang Paulus katakan bahwa kamu harus sempurna. Kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus sempurna. Bukan seperti itu. Tetapi yang Paulus katakan kepada Timotius adalah jadilah teladan. Sekali lagi katakan sama-sama, jadilah teladan. Yes. Kita akan belajar mengenai impactful, mengenai menjadi berdampak atau berdampak yang baik. Ada 3 hal yang kita harus persiapkan untuk menjadi orang-orang yang berdampak. Yuk kita lihat sama-sama firman Tuhan kita, masih di Timotius, 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran dengan sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini masa-masa sekarang. Orang-orang gak mau lagi diajari suatu kebenaran yang absolut, tetapi mereka mau hal-hal yang hanya menyenangkan telinganya.
Sejak zaman Paulus pun dia sudah menuliskan hal ini, bahwa hati-hati pengajaran tersebut banyak diminati sama orang-orang. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Enggak ada lagi mereka mikirin kebenaran. Yang penting apa yang baik buat mereka. Dan membukanya bagi dongeng. Mulai dengan kisah-kisah yang menyenangkan telinga, yang membuat diri jadi lebih enak. Enggak mau lagi kebenaran yang absolut. Nah ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita semua sama-sama baca kembali di ayat yang kelima bersama 2, 3. Tetapi ya itu yang Paulus katakan kepada Timotius, bagaimana menjadi anak muda atau menjadi orang-orang yang berdampak. Yang pertama kita lihat sama-sama. Menguasai diri. Paulus katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita harus belajar menguasai diri kita. Kita harus belajar memahami diri kita. Kita harus belajar mengenal diri kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang menjadi hambatan buat kita melangkah? Kita harus kenal diri kita. Tadi balik gitu ya, kita lihat di ayat yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat ke-12 dikatakan dalam hal apa saja kita harus menguasai diri kita. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perkataan-perkataan seperti apa yang harus kita hindari, yang harus kita jaga, yang harus kita kuasai diri kita? Perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang tidak bermakna, betul? Sekarang ini generasi sekarang suka sekali membuat sisipan, kata sisipan dalam percakapan mereka. Saya nggak usah sebutkan di sini, gitu ya. Pasti rekan-rekan semua tahu. Seperti inilah, gitu. Gimana ya caranya? Saya bingung juga gitu menyontohkannya. Tapi kata-kata nggak bermakna itu seringkali ada, seringkali kita ucapkan. Apakah itu membangun? Apakah itu membuat orang bersuka cita ketika kita mendengar, ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut? Hati-hati, kata-kata yang tidak membangun, yang tidak bermakna. Komentar-komentar pedas. Sekarang ini mungkin mulutnya dikunci, tetapi tangannya tidak terkunci. Di sosial media, dimanapun kita mulai berkomentar yang buruk, memaki-maki orang. Enggak kok, saya enggak maki-maki, mulut saya kekunci. Iya, mulutnya kekunci, tangannya enggak kekunci. Kita mulai mengkritik dengan tidak baik. Kita mulai memaki-maki. Bahasa sekarangnya julid, gitu ya. Orang suka julid, suka menyindir. Hati-hati, perkataan tersebut tidak bermakna, tidak membangun. Gosip, wah, makin digosok makin sip. Hati-hati dengan perkataan kita. Tuhan bilang, kuasai dirimu termasuk perkataanmu, termasuk jari-jarimu yang mengetik di media sosial. Apalagi yang harus dikuasai? Tingkah lakumu, perbuatan kita. Di gereja menjadi makhluk yang paling suci, tetapi ketika di luar menjadi menjadi apa? Menjadi orang yang berbeda. Seperti pada saat kita di gereja. Hati-hati, Tuhan gak cuma nyoroti gereja saja. Tuhan gak hanya hadir cuma di sini saja. Tetapi di sepanjang kehidupan kita dia ada, dia melihat kita, dia memperhatikan kita. Apalagi yang harus dikuasai? Kasih. Sekarang ini orang kasihnya sudah mulai pudar. Kasihnya sudah menjadi kasih yang ada kebutuhan. Saya bisa mengasihimu, apa keuntungan buat saya? Saya bisa kasih sesuatu yang lebih buat kamu, tetapi apa feedbacknya? Apa yang kamu kasih juga buat saya? Nggak ada lagi kasih yang tulus saat ini. Hati-hati, Tuhan bilang, kuasai dirimu. Kesetiaan. Again, generasi sekarang, generasi yang sulit sekali untuk setia. Ada hal-hal yang baru, ada orang-orang yang baru yang kita kenal, kita sudah melupakan orang yang lama.
Kesetiaan menjadi tanda tanya besar saat ini. Menjadi sesuatu yang langka untuk ditemukan. Ayo belajar, kuasai diri kita. Bahkan dalam kesetiaan kita yang terakhir Tuhan bilang apa? Kesucian. Kesucian juga adalah hal yang penting yang harus kita kuasai dari diri kita. Menjadi berdampak baik buat orang lain, kita harus menguasai diri kita dulu. Kita harus mengenal diri kita dulu. Apa yang menjadi kelemahannya, kita harus tutupi dengan kelebihan kita. Artinya apa? Kita nggak perlu malu dengan apa yang tidak kita bisa atau ketidaksempurnaan kita, tetapi kita kasih sesuatu yang kita bisa, itu menguasai diri. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi orang-orang yang berdampak? Balik lagi ke ayat yang 5, boleh ditampilkan lagi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, kemudian apa? Sabarlah, menderita. Sabarlah, menderita. Biasanya nggak mau kita menderita. Saya juga nggak mau sebenarnya. Menderita adalah hal-hal yang tidak enak, betul ya? Melakukan sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita sukai. Tetapi kita harus bersyukur sebenarnya. Kita ada di masa sekarang yang mungkin fasilitas bisa kita nikmati. Segala sesuatu hal yang modern bisa kita nikmati. Bayangkan dengan masa-masa zaman dulu ketika belum ada teknologi. Mereka mau ke gereja mungkin harus berjalan kaki dengan jauh jaraknya. Atau mereka harus pakai yang sepeda misalnya untuk ke gereja. Sekarang kita nggak perlu melakukan hal-hal tersebut. Fasilitasnya sudah ada. Transportasi yang modern sudah ada. Tetapi penderitaan yang kita alami mungkin berbeda dengan masa yang lalu. Tantangan yang kita alami sekarang mungkin berbeda dengan yang ada di masa lalu. Tantangan sekarang apa sih? Coba kita bicara mengenai ke gereja, gitu ya. Tantangan sekarang apa? Masuk turun di lobi, pilihan kita adalah belok ke kanan, gitu ya. Kalau yang dari lobi APL ya, pencet 22 naik ke gereja atau lurus mentok belok kanan, masuk ke mall. Itu tantangan gereja zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang. Apakah itu bisa disebut menderita? Iya. Orang-orang bisa enak mereka lagi jalan-jalan sekarang, lagi pilih-pilih barang-barang yang diskon. Kita sekarang duduk di tempat ini untuk beribadah. Tapi Tuhan bilang apa? Sabar, menderita. Kita harus sabar dengan semua hal yang tidak kita sukai. Tantangan-tantangannya yang kita hadapi. Ada orang zaman sekarang ketika dia harus melakukan sesuatu yang baik, yang membangun kehidupannya, tidak dia sukai, dia bilang apa? Oh, ini bukan passion saya. Oh, itu bukan passion saya. Ke gereja bukan passion saya. Kita menutupi sesuatu yang tidak kita suka dengan kata passion. Padahal itu cuma preference atau pilihan. Pilihan aja kamu gak mau ke gereja. Bukan karena itu bukan passion kamu. Sekolah buat anak-anak muda. Apakah itu passion? Oh, passion saya adalah sekolah. Belajar terus menerus. Jarang gitu ada orang yang suka belajar. Termasuk saya gitu ya. Tetapi itu hal yang baik. Kita harus lakukan. Kita harus memilih untuk belajar. Kita harus memaksa diri kita atau bersabar untuk melakukan sesuatu yang baik. Just do it. Ada yang tahu ini tagline-nya apa? Ya, satu brand yang sekarang ini cukup terkenal. Tapi ketika tahun 1988, sekitar tahun itu, brand ini belum besar gitu pada waktu itu. Bukan brand yang besar karena ada banyak pesaing-pesaing yang lain yang juga brand yang cukup besar pada waktu itu. Tapi sampai satu kali mereka bikin campaign atau bikin satu, ya betul, campaign dengan baliho yang besar. Kemudian mereka menampilkan seorang pelari yang bernama Walt Stack menggunakan sepatu Nike. Kemudian dia dituliskan itu dalam balihonya, dalam campaignnya, just do it, lakukan saja. Tapi tahukah saudara, ketika baliho itu jadi, berapa usia Walt Stack? Bukan 17 tahun, bukan 20 tahun, tapi usianya adalah 80 tahun. Wow, 80 tahun jadi model gitu ya. Tapi dia memang adalah seorang pelari.
Dia orang yang memang suka berlari, dia seorang atlet tapi sudah pensiun. Kemudian hal yang unik yang diangkat oleh Nike adalah di usianya yang ke-80 tahun dia tetap berlari. Setiap harinya. Berapa? Lebih dari 10 kilometer setiap harinya. Dia masih berlari terus. Makanya dituliskan dia bilang, just do it, lakukan saja. Dia punya banyak kesempatan buat beristirahat, duduk-duduk santai di rumah, menikmati kopinya, secangkir kopi, tetapi dia pilih setiap hari untuk berolahraga, bahkan di usianya yang ke-80 tahun. Just do it, sabar menderita. Artinya lakukan saja hal-hal yang tidak enak tetapi hal-hal yang baik. Dia tahu berolahraga baik buat tubuhnya, buat kesehatannya, and just do it, lakukan saja. Apa yang tidak kita sukai hari-hari ini? Apa yang jadi tantangan kita untuk menjadi orang-orang yang berdampak? Banyak gitu tadi ya, hal simpelnya adalah pilihan untuk ke gereja atau tidak saja sudah jadi tantangan buat kita. Pilih sesuatu yang baik, amin. Pilih untuk datang ke gereja, amin. Sekarang tantangannya dipermudah gitu ya. Oh bisa online, saat ini Anda yang menyaksikan online gitu ya. Bisa nonton dari rumah. Sudah nonton di rumah, bukan nonton ya, sudah ibadah di rumah, bentuknya bukan ibadah, nonton gitu ya. Cuma duduk, nggak mandi gitu ya. Ada yang nggak mandi di online, kemudian setel YouTube, setel Facebook. Udah dikasih yang mudah saja, kita nggak mau lakukan yang terbaik. Kita nggak mau berikan yang terbaik. Ayo. Jadi orang-orang yang berdampak tuh harus sabar menderita. Harus sabar dengan challenge yang ada, dengan tantangan yang ada. Amin. Amin, mau sabar menderita? Yes. Kita lihat yang ketiga dalam firman Tuhan. Boleh kembali lagi ke ayat yang tadi. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang ketiga adalah yuk bawa orang kepada Yesus. Katakan sama-sama, bawa orang kepada Yesus. Yes, menjadi orang yang berdampak adalah artinya kita mau membawa orang kepada Yesus. Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan Yesus. Mungkin dia sudah kenal tapi dia tinggalkan Yesusnya. Terutama saya berbicara ke generasi muda. Generasi muda saat ini mulai banyak meninggalkan gereja. Satu buku yang ditulis oleh David Kinnaman, judulnya You Lost Me. Why Young People atau Young Christians are Leaving Church. Kenapa orang-orang muda mulai meninggalkan gereja? Ada interview yang dia lakukan kepada beberapa anak muda yang ditanya kenapa mereka meninggalkan gereja, dan ada banyak sekali yang menjawab kalau gereja adalah bukan tempat yang aman buat mereka. Ironis sekali, gereja bukan tempat yang aman. Mereka tidak berbicara mengenai kenyamanan. Kita di sini menikmati hadirat Tuhan dengan kenyamanan, betul? Bukan itu yang anak-anak muda bicarakan, tetapi mereka katakan gereja tidak aman buat mereka. Kenapa dibilang seperti itu? Gereja isinya adalah orang-orang suci, kata mereka. Kami terlalu tidak suci untuk masuk ke dalam gereja. Betul? Sebenarnya enggak. Itu yang mereka lihat. Artinya banyak orang-orang di gereja yang sering kali menghakimi mereka karena ketidaksucian mereka. Karena hal-hal yang mungkin menurut orang-orang di gereja lihat, ini orang-orang yang tidak benar. Ini orang-orang yang jauh dari kekudusan. Ini orang-orang yang jauh dari namanya kesucian. Makanya mereka bilang gereja bukan tempat saya. Gereja bukan tempat kita. Hati-hati. Gereja bukan tempat yang seperti itu. Gereja bukan tempat yang menutup diri hanya untuk orang-orang yang terlihat suci. Itu gereja buat kita semua. Para pendosa. Orang-orang yang mungkin masih melakukan kesalahan. Orang-orang yang tidak sempurna. We are imperfect human beings.
Kita orang-orang yang gak sempurna. Seringkali kita memaksakan mereka mengikuti tradisi dan aturan yang tidak relevan lagi dengan generasi mereka. Dan kita anggap itu sebagai kebenaran absolut. Sayangnya seperti itu. Padahal itu bukan kebenaran absolut. Gereja di Korea hari-hari ini mereka sedang deg-degan. Hamba-hamba Tuhan di Korea mereka sedang deg-degan. Kenapa? Karena gereja-gereja kehilangan generasi muda. Gereja-gereja kehilangan anak-anak mudanya. Mereka ketar-ketir. Duh, kenapa anak-anak muda kita gak ada yang mau ke gereja lagi? Jawabannya ya sama seperti yang tadi kita diskusikan. Gereja bukan tempat yang aman buat mereka. Gereja tempat yang begitu asing buat mereka. Begitu berbeda dengan karakter mereka. Sehingga mereka gak mau lagi masuk ke gereja. Mereka gak mau lagi beribadah. Gimana dengan Indonesia? Sekarang coba kita lihat kiri kanannya, apakah ada anak-anak muda? Kasih tos dulu yang melihat anak muda. Ya, kita harus bersyukur. Ada anak-anak muda di sini yang masih duduk bersama-sama dengan kita. Apalagi mereka yang berdiri di belakang melayani. Kita nggak bisa meninggalkan generasi ini. Kita nggak bisa cuma ya udah biar aja anak-anak muda mereka berkembang dengan sendirinya. Kita nggak bisa. Kita harus concern dengan mereka. Kasih perhatian penuh buat anak-anak muda. Kenapa? 5, 10, 15 tahun lagi mereka yang berdiri di sini melayani kita. Mereka penerus gereja. Mereka orang-orang yang akan melayani. Ayo kasih tempat yang aman buat mereka. Jadikan gereja ini tempat yang aman buat mereka. Amin. Buat mereka bertumbuh, kita harus jaga mereka, kita harus concern dengan mereka. Perkenalkan Kristus sejak masa muda mereka. Ada banyak orang-orang tua sekarang yang memakai alasan pandemi buat gak ajak anak-anaknya ke gereja. Ayo mengaku dosa. Bukan itu concern kita. Betul kita harus jaga protokol kesehatan. Di sini pun guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan, ayo pakai masker anak-anak. Ayo jaga jarak gitu ya. Kita berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi jangan jadikan itu alasan buat kita gak memperkenalkan Kristus kepada mereka. Amin. Kalau gak bisa pun datang ke gereja, suruh mereka ikut ibadah online. Anak-anak muda juga. Yang punya anak-anak remaja, ayo jangan biarkan mereka cuma di rumah saja saat kita ke gereja. Kitanya masuk surga, anak-anak kita nggak masuk surga karena mereka nggak kenal Kristus. Ayo mulai memperkenalkan Kristus ke mereka. Amin. Kalau nggak bisa datang nonton gereja online, live streaming kita. Saya mau challenge Anda saat ini yang punya anak-anak, yang punya remaja, anak-anak muda. Nanti setelah ini ketemu dengan kakak-kakak guru. Ada Kak Okta, ada Kak Nike, Kak Juli, yang lain semuanya, Kak Maria. Tanya ke mereka gimana caranya supaya anak-anak kita ikut ke gereja. Datang ke gereja, diskusi dengan mereka. Ya, kita harus mulai memperkenalkan Kristus. Jangan sampai kita jadi orang yang egois. Jangan sampai kita jadi orang tua yang egois, gak memperkenalkan Kristus kepada mereka. Jangan cuma bilang, udah nanti dia bisa ke gereja sendiri kok. Udah nanti dia bisa kenal Kristus sendiri. Kita melewatkan masa-masa kritis yang harusnya mereka kenal Kristus. Yang harusnya mereka mengenal Tuhan. Bawa generasi muda ini untuk mengenal Kristus. Amin. Buat teman-teman yang ada di generasi muda saat ini, yang masih muda. Ayo ajak teman-teman kalian. Ayo ajak teman-teman untuk join sama-sama, beribadah sama-sama, bersekutu sama-sama. Kenal Kristus sama-sama, bertumbuh di dalam Kristus sama-sama. Again, jangan jadi orang yang egois. Kita harus jadi anak-anak muda yang berdampak. Kita harus menjadi orang-orang yang memberi dampak baik buat lingkungan kita, buat sekitar kita, bahkan buat Indonesia. Amin.